Skandal wanita menjadi catatan hitam bahkan mengerikan dalam sejarah hidup Amangkurat I, Raja Mataram Islam kelima yang memerintah pada tahun 1645 sampai 1677. Ia pernah melarikan istri pejabat keraton, merebut istri orang secara paksa, bahkan kemudian membunuh suaminya. Lalu ia juga pernah memaksa putranya untuk membunuh istrinya karena istri putranya adalah wanita idamannya. Skandal cinta itu juga diwarnai pembantaian puluhan, bahkan mungkin ratusan orang. Amangkurat I merupakan putra Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja keempat yang membawa Mataram Islam pada masa keemasannya. Nama kecil Amangkurat I adalah Raden Mas Sayidin. Ia putra Sultan Agung dengan permaisuri Ratu Wetan. Sementara dengan permaisuri Ratu Kulon, Sultan Agung memiliki putra bernama Pangeran Alit. Kedua putra Sultan Agung beda ibu itu memiliki karakter berbeda. Raden Mas Sayidin cenderung hedonis dan liar. Sebelum menjadi raja, ia pernah membuat skandal yang merepotkan dan mencoreng kerajaan. Raden Mas Sayidin melarikan istri Tumenggung Wirokuno. Kelak ketika ia sudah menjadi raja, ia membunuh Tumenggung Wirokuno dan keluarganya karena dendam yang berawal dari skandal dengan istrinya itu. Meski sempat dihukum karena melarikan istri Tumenggung Wirokuno, berkat manuver ibunya Ratu Wetan, Raden Mas Sayidin akhirnya menjadi putra mahkota dan menggantikan Sultan Agung sebagai Raja Mataram pada tahun 1645. Setelah menjadi Raja Mataram dengan gelar Amangkurat I, sifat aslinya semakin terlihat. Ia memimpin Mataram dengan kejam dan lalim. Soal wanita, ia juga makin di luar kendali. Amangkurat I menikahi putri Pangeran Pekik penguasa dari Surabaya dan menjadikannya sebagai permaisuri. Namun, dia juga rajin mengambil selir, bahkan jumlahnya sampai 43 selir. Ternyata itu masih belum cukup. Ia meminta pasukannya mencarikan wanita cantik lagi untuk dijadikan selir berikutnya. Disinilah skandal cinta Amangkurat I semakin mengerikan. Prajuritnya menemukan wanita cantik itu bernama Retno Gumilang alias Nyai Truntum alias Ratu Malang, putri Dalang Ki Wayah. Namun ia sudah menjadi istri Ki Dalem alias Ki Panjang Mas dan sudah mengandung 2 bulan. Ternyata Amangkurat I justru tergila-gila dan jatuh cinta. Ia tak peduli Retno Gumilang sudah menjadi istri Dalang Ki Panjang Mas. Lalu Ki Panjang Mas diminta pentas wayang di keraton. Saat pementasan berlangsung, lampu blancong dan segala penerangan tiba-tiba mati. Dengan cepat prajurit Amangkurat I membunuh Ki Panjang Mas dan para pengerawitnya. Sedangkan Retno Gumilang diculik dan diserahkan kepada Amangkurat I. Versi lain menyebutkan Ki Panjang Mas dan para pengerawitnya diracun dalam perjamuan di keraton. Kemudian Retno Gumilang dinikahi Amangkurat I pada tahun 1649. Segera setelah itu, Amangkurat I larut dalam kisah cintanya dengan Ratu Malang. Perhatiannya kepada Ratu Malang jauh melebihi kepada selir lainnya, bahkan permaisurinya. Malahan, Amangkurat I kemudian mengangkat Ratu Malang menjadi Ratu Wetan, kedudukan yang lebih tinggi daripada seorang selir. Ratu Malang sendiri tertekan meski jadi istri raja dan tak bisa melupakan cintanya kepada Ki Panjang Mas. Pada tahun 1665, Ratu Malang sakit muntaber dan mengigau, sering memanggil-manggil nama suaminya Ki Panjang Mas. Ia akhirnya meninggal dunia. Amangkurat I terpukul berat. Dia curiga
sakit Ratu Malang karena diracun para selir yang cemburu dan iri kepadanya. Dengan kalap, Amangkurat I memerintahkan semua selir dan seluruh wanita yang ada di Keputren untuk dibunuh. Jumlahnya mencapai 60 wanita, 43 diantaranya adalah selir raja. Mereka disekap di sebuah bangunan, tak diberi makan dan minum sampai semuanya meninggal dunia. Ratu Malang kemudian dimakamkan di Gunung Sentana, Dusun Gunung Kelir, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Di tempat itu juga dimakamkan Ki Panjang Mas dan pengikutnya. Makam itu dinamakan Antakapura alias Istana Kematian. Kompleks makam Antokopuro. Inilah Istana Kematian. Disinilah para korban yang dibantai atau dibunuh oleh Amangkurat I, yaitu Ki Dalang Mas alias suami Ratu Malang beserta pengrawit dan pengikutnya, yang menjadi sejarah kelam Mataram Islam setelah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pak Sarjito itu juru kunci makam Ratu Malang ya Pak, di Gunung Sentono, Dusun Gunung Kelir, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Jaga kompleks makam. Istilahnya kompleks apa ini? Antokopuro. Antokopuro artinya Istana Kematian. Kenapa Pak Istana Kematian? Ini semua dibunuh, diracun sama Amangkurat. Diracun oleh Amangkurat nggih? Iya. Karena ingin merebut suami istrinya. Sejak itu, Amangkurat I seperti kehilangan gairah hidup. Bahkan pemerintahannya menjadi kurang terurus. Ia kemudian meminta pejabatnya untuk mencari wanita cantik dan istimewa sebagai pengganti Ratu Malang. Pejabat yang diminta mencari adalah Nanya Taruna dan Yudakarti. Mereka diminta mencari daerah yang sumber airnya harum. Jika ketemu, mereka diminta mencari wanita cantik di daerah itu. Mereka akhirnya menemukan sumber air itu di Surabaya. Ditelitilah setiap wanita di daerah itu. Akhirnya ditemukan wanita cantik Putri Ki Mangunjaya. Putri itu bernama Roro Oyi. Setelah Nanya Taruna dan Yudakarti menceritakan perihal keinginan raja, Ki Mangunjaya dan istrinya kemudian pergi ke Mataram untuk menyerahkan putrinya Roro Oyi kepada Amangkurat I. Namun karena masih kecil dan belum akil balik, Amangkurat I kemudian menitipkan Roro Oyi kepada pejabatnya Wirareja. Kelak jika sudah dewasa dan akil balik, baru diserahkan kepada Amangkurat I. Tak lama kemudian, Amangkurat I meminta putra mahkota pewaris tahta Raden Mas Rahmat untuk menikah dengan putri Adipati Cirebon. Namun Raden Mas Rahmat rupanya tak suka dengan putri Adipati Cirebon. Suatu hari Raden Mas Rahmat mampir ke rumah Wirareja dan melihat Roro Oyi yang sudah dewasa sedang membatik bersama istri Wirareja. Karena kecantikannya, Raden Mas Rahmat langsung jatuh hati dan meminang Roro Oyi. Namun Wirareja mencegah dan mengatakan Roro Oyi adalah simpanan ayahnya Amangkurat I dan akan segera diserahkan karena sudah mulai dewasa. Raden Mas Rahmat kecewa berat, kemudian jatuh sakit kasmaran. Ia mengurung diri di kamar dan tak mau makan. Kabar ini didengar kakeknya, Pangeran Pekik, yang sangat menyayanginya. Setelah tahu persoalannya, Pangeran Pekik dan istrinya pergi ke rumah Wirareja untuk meminta Roro Oyi dan akan menikahkannya dengan Raden Mas Rahmat. Semula Wirareja menolak permintaan Pangeran Pekik karena takut kepada Amangkurat I. Namun karena diberi hadiah emas dan Pangeran Pekik adalah mertua raja serta bersedia menanggung semua akibatnya,
Wirareja tak bisa berbuat apa-apa. Roro Oyi diboyong Pangeran Pekik, kemudian dinikahkan dengan cucunya Raden Mas Rahmat. Akhirnya kabar ini diketahui juga oleh Amangkurat I. Ia murka berat. Menurut babat Tanah Jawi, Amangkurat I lalu membunuh mertuanya sendiri, Pangeran Pekik, dan istrinya, juga seluruh kerabatnya yang totalnya berjumlah 40 orang. Sedangkan Ki Wirareja dan anak istrinya dibuang ke Ponorogo untuk dibunuh semua. Kemurkaan Amangkurat I tak sampai di situ saja. Karena kekecewaan yang sangat berat, ia kemudian memaksa Raden Mas Rahmat membunuh istrinya sendiri, Roro Oyi, atau ia tak akan dianggap sebagai anak dan tak mewarisi tahtanya. Raden Mas Rahmat kemudian dengan terpaksa membunuh Roro Oyi yang sangat ia cintai itu. Menurut babat Tanah Jawi, Raden Mas Rahmat memangku Roro Oyi dalam kepedihan dan kepiluan, kemudian terpaksa menusukkan keris ke perutnya hingga tewas. Roro Oyi kemudian dimakamkan di Imogiri. Skandal cinta Amangkurat I itu menjadi sisi gelap dan mengerikan dalam sejarah Raja Jawa. Karena cinta dan wanita, ia tega membunuh istri anaknya, mertua dan keluarganya, puluhan selirnya, dan para pejabatnya.